Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 3 episode 7. Di mana kali ini kita diperlihatkan seorang pasien yang memiliki penyakit yang sangat-sangat langka, yaitu penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Lim yang sedang bersama dengan Dr. Melendez. Dr. Lim mencoba menenangkan Dr. Melendez karena Dr. Lim tahu jika keputusan Dr. Melendez yang membuat Patty mati di episode sebelumnya pasti membuat Dr. Melendez sedih bahkan bisa trauma. Namun Dr. Melendez terlihat seperti menghindar membicarakan hal itu dan langsung meninggalkan Dr. Lim. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez yang ditemani oleh Dr. Murphy dan Dr. Park menemui seorang pasien wanita bernama Tara. Di sini kita diberitahu jika Tara mengalami penyakit langka yaitu SCID sejak masih bayi. SCID adalah gangguan kesehatan yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga orang yang mengalami SCID harus selalu berada di ruangan higienis. Penyakit SCID ini membuat Tara menjadi sangat rentan penyakit karena Tara memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat jelek. Jadi Tara ini mengalami infeksi paru-paru akibat penyakit SCID yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Para dokter hanya bisa menyembuhkan infeksi paru-paru Tara dengan cara torakoskopi namun tidak bisa menyembuhkan penyakit SCID Tara. Torakoskopi adalah tindakan operasi rendah resiko yang dilakukan pada paru-paru dengan cara membuat sayatan kecil pada dada Tara. Tara yang mendengar hal itu terlihat biasa saja karena dirinya sudah berkali-kali terkena infeksi saluran pernapasan. Tara juga sudah beberapa kali ke rumah sakit berbeda, namun pihak rumah sakit hanya bisa mengobati infeksi Tara tapi tidak bisa mengobati SCID Tara. Tara pun akhirnya dilakukan torakoskopi pada ruangan tertutup agar Tara tetap higienis karena Tara memiliki kekebalan tubuh yang sangat jelek. Namun saat melakukan torakoskopi, Dr. Melendez tidak dapat menembus dada Tara menggunakan alat torakoskopi. Hal ini membuat Tara harus dilakukan pembedahan pada dada Tara. Namun pembedahan tidak bisa dilakukan pada ruangan kedap udara karena hal itu sangat berbahaya dan mungkin saja dapat meledak akibat gas yang keluar dari tubuh Tara. Akhirnya para dokter memutuskan untuk mengeluarkan Tara dari ruangan tertutup agar bisa dilakukan pembedahan. Namun saat Dr. Melendez akan melakukan pembedahan, Dr. Lim yang mengawasinya menyadari jika Dr. Melendez terlihat ragu dalam melakukan pembedahan. Tentu hal ini disebabkan karena Dr. Melendez masih merasa bersalah akibat kematian Patty di episode sebelumnya. Namun Dr. Melendez tetap melanjutkan pembedahan dan pembedahan itu berjalan dengan sangat lancar sehingga infeksi paru-paru Tara dapat disembuhkan. Setelah operasi, Dr. Lim menemui Dr. Melendez dan meminta agar Dr. Melendez pergi menemui psikiater karena Dr. Lim merasa jika Dr. Melendez tidak fokus dalam pembedahan. Dr. Melendez menjelaskan jika dirinya sangat fokus dalam pembedahan dan mengatakan jika dirinya sudah tidak memikirkan kematian Patty sambil meninggalkan Dr. Lim. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Murphy sedang melakukan perawatan pada Tara. Saat Dr. Murphy sedang melakukan perawatan pada Tara, tiba-tiba saja Tara mengalami pusing dan lemas. Dr. Murphy langsung memeriksanya dan menyimpulkan jika Tara mengalami infeksi lagi. Jadi infeksi pada paru-paru Tara sudah diobati. Namun karena kekebalan tubuh Tara yang jelek membuat Tara terkena infeksi lain lagi di tubuhnya. Dr. Melendez yang mengetahui hal itu langsung ingin menyembuhkan infeksi Tara lagi dengan cara pembedahan. Dr. Park yang mendengar hal itu tidak setuju dan menawarkan untuk mengobati penyakit SCID dengan cara terapi penggantian gen. Menurut Dr. Park, jika yang disembuhkan hanya infeksi Tara, maka infeksinya akan muncul lagi karena kekebalan tubuh dari Tara sangat jelek. Dan ada saatnya Tara akan mati karena infeksi yang parah. Dr. Melendez yang mendengar hal itu tidak setuju karena pengobatan terapi penggantian gen mempunyai keberhasilan 50% dengan resiko kematian. Dr. Melendez merasa jika mengobati infeksi Tara lebih aman dan membuat Tara dapat tetap hidup daripada melakukan terapi penggantian gen yang memiliki resiko kematian. Hal ini dilakukan Dr. Melendez tentu karena Dr. Melendez masih sangat bersalah atas kematian Patty dan Dr. Melendez tidak mau lagi harus kehilangan nyawa pasien karena keputusannya. Dr. Melendez pun meninggalkan Dr. Park. Dr. Lim yang mengetahui jika Dr. Melendez menolak ide dari Dr. Park yang sangat bagus langsung menemui Dr. Melendez. Dr. Lim meminta agar Dr. Melendez berhenti memikirkan kematian Patty dan fokus untuk kesembuhan Tara. Dr. Lim menyuruh Dr. Melendez untuk menawarkan pengobatan terapi penggantian gen itu kepada Tara.
Dr. Melendez yang tidak punya pilihan lain akhirnya menurutinya. Dr. Melendez, Dr. Murphy, dan Dr. Park pun langsung menemui Tara. Para dokter pun menawarkan terapi penggantian gen pada Tara dan tentu saja dengan resiko kematian sekitar 50%. Tara menjelaskan jika dirinya tidak mau disembuhkan karena dirinya hanya mau di ruang higienis karena menurut Tara dirinya lebih nyaman di dalam ruang higienis. Dr. Murphy menjelaskan jika Tara disembuhkan dari penyakit SCID-nya, maka Tara mempunyai pilihan hidup bukan seperti saat ini yang tidak ada pilihan. Jika Tara sembuh dari SCID, maka Tara bisa tetap tinggal di ruangan higienis atau keluar dari ruang higienis dan menikmati dunia. Dr. Murphy mengatakan jika itu semua adalah pilihan Tara dan saat ini yang terpenting adalah kesembuhan Tara. Tara yang mendengar hal itu akhirnya setuju untuk dilakukan terapi penggantian gen. Lalu kita diperlihatkan para dokter langsung melakukan terapi penggantian gen pada Tara. Jadi terapi penggantian gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Ternyata terapi penggantian gen pada Tara berhasil dan kini Tara sudah memiliki kekebalan tubuh yang sangat baik. Para dokter pun meninggalkan Tara untuk beristirahat sambil menunggu keputusan Tara untuk tetap di dalam ruang higienis atau menikmati hidup. Saat para dokter telah pergi, Tara pun langsung keluar dari ruangan higienis dan dapat disimpulkan jika Tara ingin menikmati dunia. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Lim menemui Dr. Glassman. Dr. Lim menjelaskan semuanya yang dialami oleh Dr. Melendez, termasuk Dr. Melendez yang tidak fokus pada pembedahan karena masih memikirkan kematian Patty. Dr. Glassman yang mendengar hal itu langsung menemui Dr. Melendez. Dr. Glassman mencoba membahas tentang perasaan Dr. Melendez akibat kematian Patty. Dr. Melendez terlihat menghindar dan menjelaskan jika dirinya baik-baik saja. Di sini kita diberitahu jika Dr. Glassman ternyata mengetahui hubungan Dr. Melendez dan Dr. Lim sebagai seorang kekasih. Menurut Dr. Glassman, kematian Patty bukan hanya karena kesalahan Dr. Melendez, tetapi juga karena Dr. Lim yang menyetujui Dr. Melendez melakukan operasi berbahaya itu. Menurut Dr. Glassman, jika Dr. Lim tidak memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Dr. Melendez, maka Dr. Lim tidak akan menyetujui operasi yang kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Dr. Melendez yang mendengar hal itu langsung menemui Dr. Lim. Dr. Melendez mengakui semuanya bahwa dirinya sangat merasa bersalah atas kematian Patty. Dr. Melendez menjelaskan jika kematian Patty adalah kesalahannya, namun Dr. Lim juga ikut andil karena menyetujui operasi pada Patty. Dr. Melendez merasa jika hubungan mereka membuat mereka berdua menjadi tidak objektif mengambil keputusan. Dr. Lim membantah semua itu karena menurutnya apa yang ia putuskan sudah sangat objektif dan tidak ada masalah dengan hubungan mereka. Dr. Melendez meminta mereka berdua untuk saling memikirkan masalah Patty dan jalan apa yang terbaik untuk mereka berdua. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidak tidur bersama malam ini agar mereka berdua dapat mencari solusi untuk hubungan mereka berdua. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pasien remaja yang bernama Charlie. Charlie mengalami kanker di mata kirinya sehingga mata kirinya harus dibuang dan diganti dengan mata palsu. Namun masalahnya kini Charlie telah memakai mata palsu di mata kanannya sehingga setelah mata kirinya dibuang maka Charlie tidak akan bisa melihat selamanya. Pembedahan untuk membuang mata Charlie yang terkena kanker akan dilakukan 6 jam kemudian. Di sini anehnya Charlie menghadapi semua itu dengan sangat santai karena seharusnya orang yang akan mengalami kebutaan pasti akan merasa sangat sedih. Akhirnya para dokter dan orang tua Charlie meninggalkan Charlie untuk beristirahat. Namun saat Dr. Brown dan Dr. Resnick kembali ke ruangan Charlie untuk memeriksa keadaan Charlie, ternyata Charlie sudah tidak ada di ruangannya. Dr. Resnick melihat tab milik Charlie dan terlihat jika Charlie memesan transportasi online ke salah satu stadion baseball. Secara bersamaan datang orang tua Charlie dan bingung karena Charlie tidak ada di ruangannya. Dr. Resnick langsung berbohong dan mengatakan jika Charlie sedang dilakukan pemeriksaan oleh perawat. Dr. Resnick pun langsung mengajak Dr. Brown untuk menemui Charlie di stadion baseball. Lalu kita diperlihatkan Dr. Resnick dan Dr. Brown telah bertemu dengan Charlie yang sedang menonton baseball. Dr. Resnick menyadari jika sebenarnya Charlie pergi ke stadion baseball bukan karena menonton baseball, tetapi untuk melihat wanita penjual minuman yang ada di sana. Hal ini diketahui Dr. Resnick karena Charlie memesan begitu banyak minuman dari wanita itu, namun minumannya tidak ada yang habis. Dr. Resnick menyarankan agar Charlie berkenalan dengan wanita itu sebelum Charlie benar-benar buta. Charlie yang mendengar hal itu langsung ingin berkenalan dengan wanita itu, namun ternyata Charlie tidak berani dan memutuskan untuk tidak jadi berkenalan. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan Charlie terlihat sangat sedih dan meminta agar dirinya bisa melihat wanita telanjang. Hal ini tentu dilakukan Charlie karena Charlie ingin melihat wanita telanjang secara langsung untuk pertama kali sekaligus yang terakhir kali. Dr. Resnick yang mendengar hal itu akhirnya memutuskan untuk membawa Charlie ke suatu tempat yang bisa melihat wanita telanjang.
Namun saat sampai di tempat tersebut, Charlie tidak dibolehkan masuk karena Charlie masih di bawah umur. Charlie yang mendengar hal itu meminta pergi ke tempat lain agar dirinya bisa melihat wanita telanjang. Namun Dr. Brown menolaknya karena jadwal pembedahan Charlie akan segera dimulai. Dr. Brown menjelaskan jika kanker di mata Charlie tidak cepat diangkat, maka kankernya akan menyebar dan mengakibatkan kematian. Charlie yang mendengar hal itu dengan sangat terpaksa akhirnya setuju untuk kembali ke rumah sakit untuk dilakukan pembedahan. Lalu kita diperlihatkan Charlie, Dr. Resnick, dan Dr. Brown kembali ke rumah sakit. Orang tua Charlie terlihat sangat senang karena orang tua Charlie sebenarnya tahu jika Charlie pergi dari rumah sakit untuk bersenang-senang. Akhirnya kita diperlihatkan Charlie yang akan dilakukan operasi untuk mengangkat kanker yang ada di mata Charlie. Sebelum Dr. Resnick membawa Charlie ke ruang operasi, Dr. Resnick mengabulkan satu permintaan Charlie yang ingin melihat wanita telanjang. Dr. Resnick langsung membuka bajunya dan memperlihatkan tubuhnya kepada Charlie. Tentu Charlie sangat senang melihatnya dan terlihat sangat siap untuk dilakukan operasi. Operasi itu berjalan dengan sangat lancar. Lalu kita diperlihatkan Charlie yang telah sadarkan diri setelah dilakukan operasi. Terlihat kini Charlie sudah benar-benar buta dan tidak bisa melihat dunia lagi. Charlie sangat berterima kasih kepada Dr. Resnick karena telah mengabulkan satu permintaannya yang sangat aneh. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja.